Bahrain kembali coba berulah ya. Ketika kita akan menghadapi mereka di GBK pada 25 Maret yang akan datang 5 hari setelah kita menjambangi kota Sydney untuk berhadapan dengan Australia dan kita kembali. Nah, kabarnya AFC akan mengirim ya 7-8 orang ya mungkin staf mereka untuk mengawasi pertandingan Indonesia melawan Bahrain. Dan ini adalah permintaan Bahrain ketika harus ada diawasi, apa yang mesti awasi untuk pertandingan melawan Bahrain. Ini adalah rasa ketakutan mereka ya. Setelah mereka coba untuk mempengaruhi AFC dan FIFA, mengirim surat untuk pertandingan itu bisa diadakan di tempat netral, teman-teman pasti sudah tahu ya bagaimana ketika kita dikerjain dalam pertandingan 2-2 di Bahrain dan kemudian mereka menganggap ada penekanan buat mereka, ada teror buat mereka takut datang ke kita. Nah, mereka merasa kalah dalam hal ini ketika usulan mereka ya dari Federasi Sepak Bola Bahrain itu ditolak, dimentahkan oleh FIFA dan AFC yang mengharuskan mereka bermain di GBK. Itu mereka harus ikuti. Nah, ketika itu terjadi mereka harus datang. Mereka sekarang meminta lagi untuk diawasi. Ya, seakan-akan pertandingan ini gawat buat mereka. Bahrain, ngapain kamu takut datang ke Indonesia? Sini datang ke Indonesia ya. Gak perlu takut, toh kita main bola bukan perang kok ya. Kalau perlu nanti ke Indonesianya sama abang ini ya. Biar seru, biar rame abang ya. Gak perlu itu lapor-lapor sama FIFA, sama AFC untuk pindah tempat. Toh kita kemarin udah bertamu sama kamu. Sekarang giliran kamu dong bertamu ke kita ya. Masa pindah tempat? Gak adil dong. Emangnya yang ditakutin itu apa sih? Gak mungkin juga supporter timnas Indonesia tuh bakal anarkis. Gak ada ceritanya supporter Indonesia tuh anarkis ya. Kecuali kalau supporter klub itu dia buanku ya. Orang kalau gak ngerasa bersalah itu harusnya gak usah takut. Kecuali kalau kamu ngerasa bersalah itu dia, wajar aja kamu takut ya. Sini datang ke Indonesia nggak usah lapor-lapor sama FIFA sama AFC. Mentang-mentang bapakmu itu jadi presiden di AFC. Bahrain ini selalu selalu bikin kesal gue. Kita semua lah. Dia sempat minta dipindahin stadionnya. Dia nggak mau main di GBK, dia nggak mau main di Indonesia. Dia ngajuin ke AFC, dia ngajuin ke FIFA. Tapi alhamdulillah ditolak sama AFC, sama FIFA juga ditolak. Sekarang ada lagi. Dia minta lagi ke AFC untuk ada sekitar 7-8 orang pendamping dari AFC untuk datang nanti memantau pertandingan. Mau ngapain lagi? Dia mungkin berpikir takut dicurangin sama kita, takut diapain segala macam. Ini emang cengeng banget. Ini pemain-pemain ini memang cengeng banget Bahrain ini. Nah, itu sebenarnya kesempatan buat kita. Jadi nanti pas dia datang, kita geber, kita habisin sekalian. Cuman dengan cara yang sesuai aturan, bukan terus jadi kriminal ya. Maksud gue, kita harus kasih shock terapi ke dia supaya dia puyeng 7 keliling, dia kencing di celana ngadepin kita. Bahrain takut main di GBK. Ini adalah hal paling konyol yang pernah abang dengar. Sejujurnya bukan hanya supporter Garuda saja yang marah kepada timnas Bahrain. Kami yang neutral juga kesal dengan perilaku mereka. Dari para pemain Bahrain yang suka berguling-guling di padang dan mendapat bantuan dari wasit, bagi abang laga kedua Indonesia versus Bahrain harusnya berlangsung adil dan tetap dimainkan di GBK. Jangan jadi AFC Mafia. Biarkan Bahrain dibantai cukup banyak di padang atas tindakan mereka sebelumnya. Sampai minta kawal AFC saat bertandang ke Indonesia. Akal bulus Bahrain dikuliti. PUNDIT Malaysia sampai ikut keheranan. Kisruh di dunia sepak bola Asia kembali mencuat setelah kabar mengejutkan datang dari timnas Bahrain yang meminta pengawalan khusus dari AFC saat bertandang ke Indonesia. Perekaman ini pun memicu tanda tanya besar di kalangan pencinta sepak bola, terutama mengingat rekam jejak digital yang sering mengiringi Bahrain. Langkah yang diambil Bahrain ini dianggap sebagai upaya licik atau akal bulus, yang berusaha menggiring opini seolah-olah mereka akan menghadapi situasi yang tidak menguntungkan di Indonesia. Namun, justru sikap mereka ini yang membuat banyak pihak geram. Sebab sepak bola Indonesia dikenal sebagai tuan rumah yang ramah dan suportif terhadap tim tamu. Bahrain dan rekam jejak kontroversialnya. Namun, permintaan pengawalan khusus dari AFC ini justru menjadi bumerang bagi Bahrain sendiri. Bukannya mendapat simpati, mereka malah mempunyai agenda terselubung.
Banyak yang menilai ini sebagai bagian dari strategi mereka untuk mencari perhatian dan menekan wasit agar lebih berpihak kepada mereka saat bertanding. Pundit Malaysia sampai ikut keheranan. Tidak hanya masyarakat Indonesia yang dibuat geleng-geleng kepala, bahkan pakar sepak bola dari Malaysia pun ikut mengambil langkah Bahrain ini. Beberapa analis di negeri jiran menganggap permintaan Bahrain ini sebagai bentuk ketakutan yang berlebihan. Salah satu pakar Malaysia yang cukup vokal dalam menanggapi hal ini adalah seorang mantan pemain yang kini aktif sebagai komentator sepak bola. Dalam sebuah acara bincang-bincang, ia menyebut bahwa tindakan Bahrain justru menunjukkan ketidakpercayaan diri mereka saat menghadapi atmosfer sepak bola di Indonesia. Kita tahu bagaimana atmosfer di Indonesia, itu sangat luar biasa, tapi meminta pengawalan dari AFC, itu terlalu berlebihan. Seharusnya tim yang sudah biasa bermain di level Asia bisa mengatasi. Bahkan, beberapa media Malaysia menyoroti bagaimana selama ini Indonesia justru menjadi tuan rumah yang sangat profesional dalam menyambut tim-tim tamu. Dari mulai penyambutan di bandara, pengamanan di hotel, hingga pengaturan keamanan di stadion, semuanya selalu dijalankan dengan standar tinggi. Indonesia dan mentalitas kuat hadapi Bahrain. Pelatih Indonesia pun menegaskan bahwa timnya sudah siap menghadapi segala kemungkinan, termasuk strategi non-teknis yang mungkin akan dimainkan Bahrain. Ia menekankan bahwa para pemain harus tetap disiplin, fokus, dan tidak mudah terprovokasi dengan trik-trik yang bisa saja digunakan lawan. Dukungan pendukung Indonesia. Kesimpulan, dari pakar Malaysia hingga pencinta sepak bola di Asia, banyak yang tertarik dengan tindakan Bahrain yang dianggap tidak masuk akal. Namun bagi timnas Indonesia, hal ini bukanlah gangguan yang berarti. Dengan mentalitas yang kuat dan dukungan penuh dari supporter, Garuda tetap siap menggebrak di lapangan dan membuktikan bahwa sepak bola in. Pertanyaannya sekarang, apakah Bahrain benar-benar takut menghadapi Indonesia? Atau ini hanya bagian dari skenario untuk menciptakan drama sebelum pertandingan? Yang jelas, Indonesia tetap tegak dan siap melawannya.